Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di aksi nyata Ibu Bayu untuk laporan CJP. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, marilah pertama sekali kita awali agenda kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kepada Allah kita minta untuk Allah lancarkan agenda kita, karena Allah lah yang maha menguasai. Kemudian salawat kepada Rasulullah, Rasul tauladan bagi kita semuanya. Bapak Ibu, tanpa memperpanjang kata-kata mukadimah, kita persilakan kepada Ibu Bayu untuk menyampaikan tentang budaya positif. Kepada Bu Bayu dipersilakan. Terima kasih Bapak atas kesempatan yang sudah diberikan. Baiklah Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Bayu Triana Tasari. Saya CGP Angkatan 8, berasal dari SMP 4 Kota Solo, yang pada hari ini akan memaparkan budaya positif. Maka sebelumnya saya memperkenalkan fasilitator dan pengajar praktik saya dengan fasilitator Bapak Amran Sarifudin Pardede, dan pengajar praktik saya Ibu Fauzia Ispandeari. Berikutnya saya akan memaparkan mengenai pengimbasan materi modul 1.4 mengenai budaya positif. Sebelum kita lanjut, tentu Bapak Ibu harus mengetahui apa itu budaya positif. Budaya positif merupakan budaya yang dibangun di sekolah atau di lingkungan belajar yang mendorong serta mendukung pengembangan keterampilan dan pengetahuan guru dalam pengajaran dan pembelajaran. Konsep-konsep inti yang telah dipelajari pada materi 1.4 ini adalah yang pertama mengenai budaya positif, yang kedua mengenai teori kontrol guru, yang ketiga teori motivasi, hukuman, penghargaan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima keyakinan kelas, yang keenam segitiga restitusi. Di sini dapat kita ketahui teori kontrol. Yang pertama, 5 posisi teori kontrol guru. 1 penghukum, 2 pembuat rasa bersalah, 3 teman, 4 manajer, 5 pemantau. Di sini kita sebagai guru tentunya nanti bisa memposisikan diri kita di teori kontrol yang mana. Sebelum itu tentu kita harus mengetahui apa-apa saja posisi guru dan ciri-cirinya. Yang pertama, posisi penghukum. Di sini memiliki ciri-ciri guru nantinya tentu berbicara dengan nada tinggi. Yang kedua, menghardik. Yang ketiga, menunjuk-nunjuk. Yang keempat, menyakiti dan menyindir. Yang kelima, hukuman bisa berupa fisik dan psikis. Dampak terhadap murid kita, yang pertama, murid akan cenderung memberontak. Yang kedua, menyimpan rasa dendam. Berikutnya adalah posisi pembuat rasa bersalah. Di sini ciri-ciri gurunya, yang pertama, berbicara dengan nada tenang. Yang kedua, lembut. Yang ketiga, bisa membuat orang yang mendengarnya merasa menjadi orang yang gagal. Yang keempat, merasa bersalah karena tidak bisa membahagiakan orang lain. Dampak bagi siswa kita adalah anak akan menyimpan energi negatif dalam dirinya karena merasa bersalah yang dia simpan dalam dirinya. Berikutnya, posisi guru sebagai teman. Dengan ciri-ciri yang pertama, berbicara dengan suara ramah. Yang kedua, akrab, cenderung bersendera gurau. Yang ketiga, murid merasa dekat, senang dengan guru. Dampaknya bagi murid kita masih bersifat eksternal, bukan internal, sehingga ini hanya berlaku pada orang tertentu saja. Berikutnya adalah posisi pemantau. Di sini guru memiliki ciri-ciri. Yang pertama, mengontrol untuk murid
dalam memperhitungkan dan data. 2. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Yang ketiga, ekspresi wajah data dan cenderung formal. Dampaknya bagi murid kita adalah murid akan tahu dengan konsekuensi yang akan dia terima. Di sini kita sebagai guru nantinya mengacu kepada peraturan-peraturan sekolah yang sudah kita buat. Berikutnya adalah posisi terbaik kita sebagai guru adalah posisi manajer. Di mana di sini ciri-cirinya, yang pertama posisi kontrol yang dianjurkan untuk membimbing murid. Yang kedua, murid diberi kesempatan merefleksi tindakannya. Yang ketiga, guru memberikan solusi atas masalah murid. Dampak untuk murid kita adalah murid bisa belajar dari kesalahannya dengan mencari solusi-solusi dari kesalahan tersebut. Jadi dari posisi kontrol guru, posisi kontrol yang terbaik adalah posisi kontrol manajer Bapak Ibu. Jadi diharapkan nantinya kita sebagai guru dapat melalui tahap-tahap berikut. Jadi di sini Bapak Ibu kira-kira kita selama ini di posisi guru yang mana? Kita bisa menjawab dari dalam hati kita masing-masing. Mungkin setelah melihat materi ini kita nantinya bisa berubah menjadi arah yang lebih baik. Di posisi mana kita? Tapi diharapkan setelah kami mempelajari materi modul 1.4 ini mungkin kita diharapkan bisa di posisi manajer. Berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Di sini kita memiliki 5 kebutuhan dasar sebagai manusia. Yang pertama yaitu kebutuhan bertahan hidup. Di sini agar kita dapat bertahan hidup tentunya kita membutuhkan makanan, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Yang kedua adalah kebutuhan dasar kita yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Di sini rasa diterima tentunya dengan ada rasanya dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian di dalam kelompok. Yang ketiga adalah penguasaan. Di sini penguasaan yang termasuk adalah harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Keempat, kebutuhan dasar manusia yang harus kita miliki yaitu kebebasan, mandiri, memiliki pilihan mencoba hal baru dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang kelima adalah kesenangan. Kesenangan di sini bermain, humor, antusias dan tertawa. Jadi inilah kebutuhan dasar yang harus dimiliki oleh manusia. Berikutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi ada yang berasal dari dalam diri yaitu motivasi intrinsik dan ada yang dari luar diri kita yaitu motivasi ekstrinsik. Di sini motivasi ekstrinsik banyak nantinya berdampak untuk menghindari ketidaknyamanan atau menghindari hukuman. Ada lagi nanti untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, itu adalah termasuk motivasi ekstrinsik. Kalau motivasi intrinsik dapat kita penuhi, tentunya kita akan menjadi orang yang yang diinginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Berikutnya adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar mendapatkan hasil murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini untuk segitiga restitusi ada 3 tahapan Bapak Ibu. Yang pertama kita menstabilkan identitas. Yang kedua validasi tindakan yang salah. Yang ketiga menanyakan keyakinan kelas. Jadi Bapak Ibu nanti kalau siswa-siswi kita memiliki masalah, kita bisa menerapkan segitiga restitusi sehingga kita nanti bisa berada di posisi guru sebagai manajer.
Berikut tahapan untuk segitiga restitusi nanti bisa Bapak Ibu lihat. Yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi pertanyaan yang bisa Ibu ajukan kepada anak-anak kita jika nanti memiliki masalah, yang pertama itu berbuat itu salah gitu. Berbuat salah itu wajar. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak atau Ibu juga pernah melakukan. Yang keempat, Bapak atau Ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Yang berikutnya, kamu berhak merasa begitu. Jadi saya kira Bapak Ibu ketika kita menghadapi siswa kita yang bermasalah, kita sudah melaksanakannya ini kira-kira. Berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip, setiap perilaku berupaya memenuhi kebutuhan suatu kebutuhan tertentu. Contohnya, pertanyaannya bisa kita ajukan kepada anak kita nantinya, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Kedua adalah, padahal kamu bisa melakukannya yang lebih buruk dari ini. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Berikutnya, kamu melakukannya karena kamu mempertahankan sesuatu yang penting bagi kamu. Jadi tahapannya setelah kita menstabilkan identitas, nantinya tindakan yang sudah dilakukan oleh siswa atau siswi kita bisa kita tanyakan langkah stepnya begini. Berikutnya adalah yang terakhir, menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Jadi setelah kita membuat keyakinan kelas, kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati secara bersama. Berikutnya, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Berikutnya, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Dan di sini keyakinan kelas adalah merupakan suatu ketetapan atau aturan kelas yang sudah disepakati dan sudah dijelaskan tentang dampak yang akan diterima jika kesepakatan itu dilanggar. Di sini Bapak Ibu, sebenarnya kita sudah biasa menerapkan keyakinan kelas, tapi dulu bahasanya mungkin peraturan, tetapi tetap memang ada beda antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan kelas biasanya kita yang membuat, siswa-siswi kita yang menjalankan. Tetapi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas siswa-siswi kita yang membuat dengan kesepakatan bersama, lalu mereka yang akan melaksanakannya. Berikutnya tahapan membuat keyakinan kelas. Yang pertama, tahapan membuat peraturan. Biasanya anak-anak selalu membuat tidak boleh terlambat, hormat pada guru, tidak boleh rambut panjang bagi yang laki-laki, tidak boleh meribut waktu belajar, tidak boleh buang sampah sembarangan, tidak boleh berkata kasar. Ini merupakan peraturan kelas. Berikutnya, kalau bedanya dengan keyakinan kelas, kita tidak boleh menggunakan bahasa tidak. Kita harus menggunakan bahasa positif. Contohnya tidak boleh terlambat. Mungkin bahasanya bisa kita ganti nantinya Bapak Ibu di dalam kelas, kita datang tepat waktu. Nilai-nilai kebajikan atau nilai universal yang terkandung di sana adalah disiplin. Jadi dengan anak datang tepat waktu, berarti nilai kebajikannya adalah disiplin. Itu salah satu contohnya Bapak Ibu. Berikutnya mungkin prosesnya nanti setelah kita melakukan penjelasan kepada anak apa itu perbedaan peraturan kelas dengan keyakinan kelas, maka kita akan membuat proses penulisan peraturan kelas. Bisa nantinya Bapak Ibu membagikan stick note kepada anak, maunya kelas supaya kita belajar nyaman aman itu bagaimana. Berikutnya nanti siswa-siswi kita dapat menempel apa yang sudah mereka buat. Berikutnya adalah tahap pembentukan kalimat positif. Ini yang saya katakan tadi. Jika mereka banyak yang membuat tidak boleh datang terlambat, tidak boleh meribut misalnya. Di sini kita nantinya sebagai guru yang membuat kesepakatan kelas merubah kalimat yang berupa peraturan menjadi
kalimat positif. Contohnya itu datang tepat waktu. Di sana nilai kebajikannya adalah disiplin, kesopanan, laki-laki harus berambut pendek, tenang mengikuti pelajaran, buang sampah pada tempatnya, bicara dengan sopan. Di sini terkandung nilai-nilai kebajikan. Kalau buang sampah pada tempatnya, kita tentunya menjaga kebersihan. Berikutnya bicara dengan sopan. Di sana adanya rasa menghargai baik sesama teman maupun sesama guru. Seperti ini kalimat positif dan nilai kebajikan. Hormat. Kalau hormat, nilai kebajikannya bisa kita setiap anggota kelas perlu saling menghormati dan merasa aman. Bisa Bapak Ibu lihat di sini kalimat positif dan nilai kebajikan yang terkandung di dalamnya. Mungkin nanti kita bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing, sehingga ketika ada masalah bisa kita kembalikan kemarin keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati itu apa. Berikutnya adalah tahapan nilai kebajikan. Ini nantinya juga bisa Ibu paparkan kepada anak-anak Ibu. Jadi kalau kita membuat kesepakatan ini, apa yang terkandung nilai kebajikan di dalamnya, bisa kita jelaskan nantinya. Berikutnya setelah Ibu buat nantinya tentunya supaya lebih kuat kesepakatan kelas dan dijalankan secara bersama-sama berdasarkan motivasi intrinsik, nantinya anak-anak kita membuat penandatanganan bahwa dia setuju. Jangan nantinya setelah kita buat, saya nggak ada buat seperti itu tadi Bu, tidak bisa mengelak lagi nantinya. Berikutnya, setelah melakukan ini, perubahan yang telah saya lakukan setelah mempelajari modul 1.4 untuk menciptakan suasana positif. Apabila saya menemukan tindakan siswa yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, saya akan memposisikan diri sebagai manajer dan menggunakan tahapan segitiga restitusi agar membuat menyadari kesalahan dan lebih bertanggung jawab. Berikutnya di sini dapat saya simpulkan pengalaman saya tentang penciptaan budaya positif di dalam kelas, yaitu saya menempatkan diri sebagai manajer di kelas dengan memahami siswa apa yang siswa cari dengan motivasinya agar siswa kreatif dan inovatif. Terima kasih Bapak Ibu, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita nantinya. Bapak Ibu tentunya dapat menerapkannya di kelas. Dan berikutnya saya akan membuka sesi tanya jawab. Jika ada Bapak Ibu yang ingin bertanya untuk kelancaran pembelajaran di dalam kelas mengenai budaya positif. Baik, terima kasih Bu Bayu. Kita beri aplaus untuk Bu Bayu. Baik Bapak Ibu, kita buka sesi tanya jawab untuk pemantapan materi tentang budaya positif. Kepada Bu Rizka, silakan Bu Rizka. Baiklah, terima kasih Bu Bayu dan Pak Irzan. Sangat bagus sekali pemaparan dari calon guru penggerak kita yaitu Bu Bayu. Mengenai disiplin positif ya Bu Bayu, di sini yang akan kami tanyakan adalah jika kita dalam posisi sebagai guru gitu kan kita berharap kita sebagai manajernya gitu. Nah, apakah kita harus menerapkan 3 langkah pada segitiga restitusi yang sudah Ibu Bayu sampaikan tersebut? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bu Rizka, saya akan mencoba menjawab. Di sini Bu Rizka menanyakan apakah kita sebagai posisi guru manajer, apakah kita wajib menerapkan 3 tahapan segitiga restitusi. Di sini kita boleh tidak menerapkan ketiganya, tetapi alangkah baiknya kita dapat menerapkan 3 langkah. Kadang-kadang kita sebagai guru hanya menerapkan mulai dari kadang-kadang menstabilkan identitas ini kita tidak menerapkannya gitu kan. Kita langsung saja validasi tindakan. Kadang-kadang kita akan bertanya, kok kamu bisa melakukan ini gitu. Jadi kita sebagai posisi kontrol guru sebagai manajer untuk tahapan segitiga restitusi itu boleh salah satunya tidak dilaksanakan mungkin yang pertama, tetapi alangkah baiknya setelah kita mengetahui materi ini kita lakukan tahapan-tahapan itu agar nantinya siswa-siswi kita itu dalam memiliki masalah dia lebih bisa mencari solusinya dengan baik. Baik,
Itu jawaban dari Bu Bayu. Bagaimana Bu Rizka? Sudah. Nah. Baik, ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Cukup paham dengan materi? Insyaallah ya, Mas. Baik, silakan Bu Bayu penutupnya kata-kata dipersilakan. Alhamdulillah untuk kegiatan ini mengenai budaya positif sudah kita lakukan. Saya berharap kepada teman-teman nantinya bisa menerapkan ini di dalam kelas supaya kita dalam membina siswa-siswi kita dia memiliki motivasi intrinsik tentunya. Dan berikutnya kita sebagai guru sebelumnya mungkin kita sudah mengetahui di posisi kontrol mana kita berdiri. Dan mudah-mudahan setelah mendapatkan paparan dari kami, Bapak Ibu nantinya bisa berada perlahan-lahan menjadi posisi kontrol guru sebagai manajer. Untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Arfan-Rakin, saya guru PJOK di SMP Negeri 4 Kota Solo. Setelah mendengar pemaparan mengenai budaya positif dari CGP Angkatan 8 atas nama Bayu Triaratasari, saya merasa mendapat ilmu baru mengenai cara menghadapi siswa yang selama ini menurut saya kurang pas saya laksanakan. Pada intinya, setelah mendapat pemaparan kemarin, saya mempunyai tujuan agar menjadi guru yang bersifat seperti seorang manajer yang bisa mengelola siswa kelas dengan lebih baik sesuai dengan tuntutan profil pelajar Pancasila. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Anda semuanya sudah tahu apa itu kesepakatan atau keyakinan kelas? Nah, jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu adalah keyakinan yang suatu keyakinan untuk dipercaya. Bagaimana kelas ini nantinya aman, nyaman, belajar dengan baik. Jadi untuk keyakinan kelas itu, Ananda nanti akan menyepakatinya secara bersama-sama agar Ananda dapat melakukannya dengan baik. Jadi ketika Ananda membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, diharapkan nantinya bahasanya bahasa yang positif. Contohnya, Ananda ingin kesepakatan kelas itu kelas tidak boleh kotor, misalnya. Jadi ini keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang kita buat menjaga kebersihan kelas, itu contohnya. Jadi tidak boleh mengatakan bahasa tidak atau jangan. Contohnya lagi, Ananda ingin kesepakatan kelas agar kelas ini nyaman, tidak boleh meribut. Kalau bahasa positifnya apa kira-kira tidak boleh meribut? Jelas, tenang, bagus. Nah, jadi nanti Ibu akan membagikan stick note kepada Ananda. Silahkan Ananda buat ikatan itu bagaimana bahasa positif untuk keyakinan kelas yang Ananda inginkan. Untuk itu Ibu akan membagikan stick note. Silahkan Ananda buat.
setelah ibu kelompokkan nanti ada beberapa item yang menurut ibu bisa kita sepakati untuk satu buku bahasa. Jadi kesepakatan kelas itu sebenarnya hampir sama dengan peraturan kelas. Jadi tapi bedanya untuk kesepakatan kelas bahasa yang digunakan bahasa apa tadi? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, bahasa yang positif. Contohnya sudah dijelaskan tadi. Jadi ketentuannya yang pertama yang kita sepakati itu adalah menjaga kebersihan. Yang kedua, ibu lihat di sini menjaga keamanan. Bagus. Yang ketiga, apa lagi? Jaga apa lagi? Adanya saling menghargai, menghargai sesama guru, sesama teman, dan sesama warga sekolah. Jadi untuk kegiatan kelas rasa ibu bisa kita sepakati nantinya dan untuk memperkuat silakan tanda tangani kesepakatan kelas yang sudah kita berikutnya Ananda. Baiklah Ananda, semoga kita dapat melaksanakan kegiatan kelas kita dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Aisyah Kalian Najwa dari kelas 7 kelas. Menurut saya kesepakatan kelas ini sangat bagus karena bisa menumbuhkan disiplin, tanggung jawab, dan menghargai sesama guru dan teman. Terima kasih kepada Ibu Bayu yang telah membuat keyakinan kelas di kelas kami. Tadi ibu mendapat laporan dari guru piket, katanya Aidil sering datang ke sekolah, sehingga Aidil udah berapa kali dia datang ke sekolah? Sudah 6 kali, Bu. Menurut Aidil dapat terlambat ke sekolah itu kesalahan atau tidak? Iya, Bu. Baik, Aidil, menurut ibu bahwa setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, namun kita tidak boleh menganggap enteng. Ibu berharap Aidil dapat menjadikan ini pelajaran dan untuk perbaikan di depannya. Bagaimana? Aidil setuju? Nah, mari kita cari solusi terhadap masalah ini secara bersama-sama. Ibu yakin Aidil datang terlambat ke sekolah pasti punya alasan. Saya terlambat datang ke sekolah karena saya sering main game sampai larut malam, sehingga saya kurang tidur. Jadi Aidil tahu tidak keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Jadi kalau datang terlambat ke sekolah, menurut Aidil kesepakatan kelas mana yang sudah kita lakukan? Menurut Aidil disiplin berguna nggak buat Aidil? Penting, Bu. Dengan disiplin saya dapat datang ke sekolah tetap bisa menghargai waktu. Betul. Dengan kita menghargai waktu, maka kita juga akan dapat menghargai orang lain, dan di sana kita juga tidak biasa untuk menumpuk pekerjaan dan juga bisa dapat melatih rasa kepedulian kita. Ya, Bu, saya menyesal atas apa yang saya buat, Bu. Saya mohon maaf atas sikap saya, Bu. Ya, sikap yang baik sudah meminta maaf kepada ibu. Menurut
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aidil, saya dari kelas Amanah, dan saya berterima kasih kepada Bu Bayu yang telah mengajak saya berdiskusi untuk menyelesaikan masalah saya. Yang awalnya saya datang terlambat dan sekarang saya tidak akan datang terlambat lagi, karena saya sering bermain game sampai larut malam. Dan buat Bu Bayu, terima kasih ya telah mendidik dan mengajar saya dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mendapat laporan dari ketua kelas, katanya kamu berjumpa dengan Hafiz. Ya, saya berangkat ke sekolah. Sama apa nak? Karena aku sering bertanya ke saya dan juga Wajar ya kamu kesal dan marah. Kalau ibu pun lalu apa yang kamu lakukan kepada Hafiz nak? Ibu yakin kamu melakukan hal itu pasti ada alasannya. tapi dia malah contek tidak berusaha Ya, wajar kamu marah karena kamu tidak rela tugas kamu kemudian kamu dikontak oleh Hafiz. Ibu sangat menghargai tindakan kamu dan ibu berharap kamu tidak melakukan seperti mengukur. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu yang marah serta mendorong meja apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Lalu menurut kamu keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Menurut kamu penting tidak kita menghargai dan saling menghormati teman kita? Baik, kalau menurut kamu penting, lalu keyakinan kelas mana yang harus kita lakukan kalau kita marah? Nah, kamu bersedia tidak memperbaiki masalah ini? saya bersedia bersabar dan menahan amarah saya. Kalau ada teman yang mencontrek, saya akan memberikan Tepat sekali tindakan yang sudah kamu lakukan. Kamu tetap semangat ya. Dan sekarang silakan kamu kembali ke dalam kelasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mozalitia dari kelas 9 Amanah. Saya senang sekali diajak diskusi oleh Bu Bayu karena dapat mengendalikan amarah karena tugas saya yang sering dicontek oleh teman sekelas dan dapat saling menghargai teman-teman. Itu